Bank Indonesia itu awalnya namanya tuh Museum Artaswaka yang ada di komplek perkantoran Bank Indonesia di Gedung Kebon Siri. Nah, pada waktu itu Museum Artaswaka ini sifatnya tuh masih terbatas, jadi belum dibuka untuk umum. Nah, kemudian dalam perkembangannya museum itu pindah lokasinya ke tempat di museum yang sekarang ini. Museum ini awalnya soft openingnya dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia Bapak Burhanuddin Abdullah tepatnya pada tanggal 15 Desember 2006. Nah, kemudian itu grand launchingnya dilakukan dan diresmikan oleh Bapak Presiden periode saat itu yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian gedung ini juga merupakan gedung cagar budaya bekas kantor The Javos Cebeng. Museum Bank Indonesia ini ada 2 lantai. Nah, sebagian pameran utamanya itu sebenarnya ada di lantai 2. Kita bagi-bagi dalam bentuk klaster seperti sejarah kelembagaannya, kemudian baru masuk ke numismatik dan arsitektur. Nah, kita juga punya ruang immersive cinema. Nah, ini adalah yang mengadaptasi teknologi yang cukup modern ya. Itu juga ada di lantai 2 di mana di ruang sinema ini itu menceritakan bagaimana sejarah pembangunan The Javos Cebeng sebagai cikal bakal museum yang saat ini. Nah, kalau yang di lantai 1 itu lebih ke koleksi non numismatik. Di sana ada koleksi buku besar, perpustakaan, kemudian ada juga Kids Corner sama photo booth. Kalau terkait dengan koleksi Museum Bank Indonesia, itu total koleksinya lebih dari 600.000 koleksi. Nah, itu koleksi numismatiknya terdiri atas uang kertas, uang koin yang berasal dari masa kerajaan Hindu atau Buddha, kerajaan Islam, penjajahan Hindia Belanda, pendudukan Jepang, hingga NKRI saat ini. Nah, kemudian kalau koleksi non-numismatik terdiri atas koleksi furniture. Jadi furniture pada zaman The Javos Cebeng dulu, kemudian lukisan dan buku-buku. Nah, koleksi-koleksi yang memiliki keunikan. Misalnya ya, uang yang tertua ditemukan di masa kerajaan Mataram kuno, era Hindu-Buddha. Namanya uang ma. Dia bentuknya itu kecil, seukuran biji jagung, tetapi terbuat dari emas atau perak. Nah, sementara dari sisi bahannya juga ada yang unik juga, di mana uang tersebut itu dibuat dari bahan kain tenun. Itu diketemukan pada kerajaan Islam Buton di Sulawesi Tenggara pada abad ke-14. Kemudian uang-uang ini kalau zaman kerajaan itu umumnya yang membuat adalah putri-putri istana. Kemudian uang-uang rupiah khusus yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam rangka penghargaan atau peringatan terhadap peristiwa-peristiwa bersejarah. Seperti uang peringatan 100 tahun Bung Karno dan Bung Hatta. Itu ada juga di Museum Bank Indonesia ini. Mengenai pengunjung pada saat weekend, biasanya pengunjung umum 1.000 ini mungkin kita harapkan bisa lebih tinggi lagi. Nah, kalau pada saat weekdays itu rata-rata yang berkunjung ke museum itu 500-an orang. Nah, ini didominasi oleh rombongan-rombongan pelajar atau mahasiswa. Untuk target yang pelajar ini kita punya
insentif buat mereka, juga untuk lansia. Jadi kita berikan tiket-tiket gratis. Nah, kalau yang non pelajar, tentu saja kita membuat event-event yang menarik. Kemudian mungkin disesuaikan juga kalender event ini dengan topik-topik tertentu. Jadi ada hal-hal yang baru dalam sepanjang tahun. Setiap museum tentu saja memiliki kendala ya dalam mengelola museum, karena kita kan tidak bisa ya memuaskan semua calon pengunjung museum, karena tentu saja interest dari orang-orang itu kan berbeda. Nah, itu merupakan satu tantangan tersendiri bagi Museum Bank Indonesia untuk dapat menyajikan koleksinya dan event yang bisa memenuhi segmen-segmen tertentu. Nah, kemudian kita tahu bahwa teknologi berkembang begitu cepat, termasuk di dunia permusiuman. Teknologi itu antara lain imersif, kemudian hologram, kemudian berbasis IR, VR, dan AI. Nah, kita harus bisa tidak ketinggalan lah. Kemudian kita harus punya strategi juga nih, strategi memamerkan koleksi yang cukup menarik, yang tidak membosankan. Peran museum ini bagi Bank Indonesia. Tentu saja di tempat inilah salah satu kanal untuk Bank Indonesia mensosialisasikan produk dan kebijakannya kepada masyarakat supaya lebih mengetahui dan memahami mengenai tugas dan kebijakan Bank Indonesia. Nah, kemudian yang kedua tentu saja menjadi wahana edutainment kepada masyarakat, artinya tak kenal maka tak sayang. Jadi harapannya museum ini mendekatkan Bank Indonesia dengan masyarakat. Kita punya blencong. Blencong tuh lampu ya. Jadi dulu pagelaran wayang zaman dulu ketika belum ada listrik itu pakai lampu yang pakai minyak kelapa untuk bahan bakarnya. Usianya sudah 200 tahun yang hampir serupa dengan yang dimiliki oleh Pura Mangkunegaran di Surakarta. Dia bentuknya burung Garuda dan terbuat dari perunggu. Nah, itu salah satu masterpiece kita di sana.